Assalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imam al-alim al-rabbani al-faqih as-samadani Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullah. Aqaddallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ahabballahu ta'ala abada nada Jibril." Apabila mencintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan seorang hamba, maka memanggil ia Allah akan malaikat Jibril. Innallaha ta'ala yuhibbu fulanan. Sesungguhnya Allah Ta'ala, dianya Allah mencintai akan fulan. Fa'ahbibhu, maka cintailah ia. Fayuhibbuhu Jibril, maka mencintai akan yang hamba oleh malaikat Jibril. Fayunadi fi ahlis sama, kemudian menyeru oleh malaikat Jibril pada penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulan, sesungguhnya Allah dianya Allah mencintai akan yang fulan. Fa'ahibbuhu, maka cintailah oleh kalian akannya hamba. Wa yuhibbuhu ahlus sama, maka mencintai akannya hamba oleh penduduk langit. Tsumma yuda'u lahu al-qabulu fil ard, kemudian dianya malaikat meletakkan baginya diletakkan baginya hamba akan oleh kecintaan pada penduduk bumi. Qabulu akan diterima pada penduduk bumi. Muttafaqun alaih. Nah, jadi apabila seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal sunnah, amal sunnahnya melewati batas yang dibebankan, misalnya solat sunnahnya melewati batas kebiasaan manusia, puasanya melewati batas orang-orang biasa, infak sedekahnya melewati batas standar biasa, maka orang itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah panggil malaikat Jibril untuk mencintainya. Malaikat Jibril pun mencintai orang tersebut. Malaikat Jibril ditugaskan untuk memberitakan kepada seluruh penduduk langit, mulai pada lapisan yang atas sampai lapisan langit terbawah, untuk mencintai hamba tersebut. Apabila seluruh penduduk langit telah mencintainya, maka orang itu akan diterima oleh penduduk bumi. Diterima oleh penduduk bumi. Apa maksud daripada diterima oleh penduduk bumi? Maksudnya adalah hubbu fi qulubi ahli din wal khair. Allah akan tanamkan kecintaan kepada orang tersebut, pada orang-orang ahli kebaikan, pada ahli agama, ridho dengan orang tersebut, senang menyebut nama orang tersebut ketika dia tidak ada. Ini yang dimaksudkan dengan diterima oleh penduduk bumi. Bukan berarti dia diterima oleh seluruh manusia, lalu dia mendakwahkan agama kepada siapapun lalu diterima. Tidak. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada diterima oleh penduduk langit. Tapi tidaklah semua ajakan Nabi
Tidaklah ajakan Nabi diterima oleh seluruh manusia, tapi yang dimaksudkan diterima di penduduk bumi adalah orang tersebut dicintai, disayangi, diterima, disebut-sebut oleh ahli agama, oleh ahli kebaikan, oleh orang-orang yang cinta kepada Islam. Sekarang yang sering keluar daripada lidah para ulama yaitu orang-orang soleh, bahkan cerita mereka ditulis, cerita mereka dibukukan, seperti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, cerita tentang Imam Ghazali, tentang Imam Junaid al-Baghdadi. Itu semua penyebabnya adalah karena sudah diumumkan di penduduk bumi. Sudah diumumkan di penduduk langit. Jadi yang salah paham, kalau orang yang sudah diterima, sudah dicintai oleh seluruh penduduk langit, lalu akan diterima oleh semua pihak, tidak. Dia bahkan dimusuhi oleh semua pihak, kecuali pihak-pihak yang ingin menghidupkan agama Allah. Lihat kemana dia pergi misalnya, kemana dia bertamu, kemana dia datang. Ada penyambutan, ada kesenangan, kemudian ada kehangatan antara orang yang dicintai tersebut dengan orang yang didatangi. Maka ulama membuat sebuah amalan, apakah itu zikir, apakah itu sedekah. Setiap kali dia mau belajar agama, setiap kali dia mau datang ke tempat gurunya, dia buat sebuah zikir dan amal. Ada juga misalnya para waliullah yang ketika kita datang ke situ, itu tidak semua orang bisa jumpa. Kadang kita datang dia tidur, kadang kita datang dia sibuk, kadang kita datang dia dengan urusan yang tidak bisa ditinggalkan, kadang dia tidak ada di tempat. Itu rezeki kalau jumpa dengan orang tersebut. Tapi pas kita datang misalnya, pas ada di tempat, pas ada waktu, pas cukup waktunya, ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lanjut. Wa fi riwayatin li Muslim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam satu riwayat bagi Imam Muslim bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala idza ahabba abadan ada Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila telah mencintai oleh Allah akan seorang hamba, maka memanggil oleh Allah akan malaikat Jibril. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni uhibbu fulanan wa uhibbuhu. Sungguhnya aku mencintai akan fulan, maka cintailah ia. Maka cintai olehmu, maka cintailah olehmu akannya. Fayuhibbuhu, maka mencintai akannya hamba oleh malaikat Jibril. Tsumma yunadi fis samai, kemudian dia yang malaikat mengumumkan pada penduduk langit. Fayaqulu, maka dikatakan pada penduduk langit, innallaha ta'ala yuhibbu fulanan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah mencintai fulan. Fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahlul sama. Maka aku mencintainya fulan. Fa'ahibbuhu fil amr, maka cintailah dia. Bu amarnya jamak, maka cintailah oleh kalian akannya fulan. Maka mencintai oleh penduduk langit
akannya fulan. Tuma yudha'u lahu qabulu fil ard. Kemudian diletakkan baginya hamba akan diterima pada penduduk bumi. Wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril. Apabila aku membenci akan seorang hamba, maka memanggil oleh Allah. Idza abghadha, apabila membenci, ya Allah. Apabila membenci, ya Allah, akan seorang hamba, niscaya memanggil oleh Allah malaikat Jibril. Fayaqulu, maka dikatakan tu fi'il majhul. Maka ia berkata, inni ubaghidu fulanan, sungguhnya aku membenci fulan. Fa'abghiduhu, maka bencilah dia. Maka bencilah fi'il amal jazam. Fa'abghidhu, maka bencilah dia olehmu akannya fulan. Fayubghiduhu Jibrilah. Kita dan ini tak berwaris. Jibrilu. Fayubghiduhu Jibrilu, maka benci akannya hamba oleh malaikat Jibril. Tsumma yunadi fil ahli sama, kemudian dianya malaikat menyeru pada penduduk langit. Innallaha ta'ala yubghidu fulanan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah membenci akannya fulan. Fa'abghiduhu, maka bencilah oleh kalian akannya hamba. Tsumma tudha'u lahul bagdahu fil ard, kemudian diletakkan baginya hamba akan kebencian pada penduduk bumi. Pada penduduk bumi yang dimaksudkan juga sama, dibenci oleh ahli kebaikan, dibenci oleh orang-orang soleh, dibenci oleh ahli-ahli agama. Apabila seorang hamba sudah dibenci oleh Allah karena banyaknya perbuatan dosa yang dia lakukan, maka Allah akan panggil malaikat Jibril untuk membenci orang tersebut dan mengumumkan kepada seluruh penduduk langit untuk membenci orang itu. Maka ketika ruhnya dicabut dan naik ke langit, apa kira-kira tanggapan malaikat? Ketika dia sudah dibenci, maka Allah meletakkan kepada ahli-ahli kebaikan, ahli-ahli agama, ahli-ahli ilmu untuk membenci orang tersebut. Datang ke mana saja, asalkan ke tempat kebaikan, orang tidak menerimanya, orang membencinya. Maka hati-hati dengan amal. Amal rohani itu menentukan segala-galanya. Rohani yang baik itu akan menyebabkan kita diterima di mana-mana. Rohani yang jelek akan menyebabkan kita ditolak di mana-mana. Bukan berarti kita menginginkan dicintai dan disenangi oleh seluruh orang, tapi orang yang kita maksudkan di sini adalah ahli khair. Kalau orang-orang yang tidak suka dengan kebaikan, musuh-musuh Islam, itu tidak akan pernah senang kepada ahli-ahli taat. Nah, lanjut. An Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala syariyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus oleh Rasulullah akan seseorang atas kelompok pasukan. Fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim, maka adalah seorang tersebut ia mengimami bagi pasukannya dalam salat mereka. Fayakhtimu bi qul huwallahu ahad, maka dianya seorang selalu mengakhiri salatnya dengan qul huwallahu ahad. Mengakhiri
bacaannya dengan qul huwallahu ahad. Falamma raja'u, maka tak kala mereka pasukan kembali pulang, zakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pasukan menceritakan demikian kepada Rasulullah. Faqala saluhu li ayyi shay'in yasna'u dzalik. Tanyakanlah oleh kalian, tanyakanlah oleh kalian akannya seseorang, li ayyi shay'in, apakah, bagi apakah, karena apakah sesuatu, karena apakah sesuatu dia yang laki-laki berbuat demikian. Fasa'aluhu, maka mereka pun menanyakan padanya laki-laki. Faqala li'annaha sifatur rahman, maka berkatalah oleh laki-laki tersebut, karena sesungguhnya bacaan surat adalah sifat ar-Rahman, sifatnya Allah. Fa ana uhibbu an aqra'a biha, maka saya menyukai bahwa saya membaca dengannya surat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu anna Allah taala yuhibbuhu, beritahukanlah oleh kalian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah mencintainya hamba. Muttafaqun alaih. Ini salah satu hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sunnah wa Bid'ah, membantah pemahaman bahasanya seluruh bid'ah itu sesat. Dalam sebuah peperangan, Sariyah itu artinya pasukan yang tidak dihadiri Nabi, sedangkan pasukan yang dihadiri oleh Nabi disebut dengan Waziyah. Waziyah berarti ada Rasulullah, Sariyah berarti tidak ada Rasulullah. Maka dalam pasukan itu dilantiklah seorang laki-laki menjadi amirnya, menjadi panglima perangnya. Ketika di dalam perjalanan atau semasa dalam perperangan, laki-laki ini mengimami solat. Lalu setiap solat menutup dengan surah Qul huwallahu ahad, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, wadduha. Ujungnya apa? Fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Rakaat kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Banyak debu di medan perang. Waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maka setiap hari salat jahar kedengarannya begitu. Setiap Al-Fatihah ada surah tambah Qul Al-Fatihah ada surah, ada Qul ahad. Di dalam perjalanan tidak ada satupun makmur yang komplain. Biarin saja dulu. Kenapa kita mesti jaga kesatuan hati? Nanti kalau pecah hati dalam perang nanti enggak menang. Biarin saja dulu. Yang penting enggak salah-salah sekali. Tapi yang jelas ini salah. Kenapa salah? Karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi salat beginian. Yang diajarkan oleh Nabi adalah baca surah, baca Al-Fatihah, baca satu surah, Al-Fatihah satu surah. Tidak ada Nabi mengajarkan baca Qul ahad lagi. Ketika mereka pulang, Nabi mereka sampaikan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, imam kami buat perkara yang tidak engkau buat. Padahal engkau bersabda sallu kama ra'aitumuni usolli. Tapi dia rubah. Nabi pun tidak memponis seperti Wahabi ponis sekarang. Coba tanya oleh kalian kenapa dia berbuat demikian. Tanya dulu alasannya, jangan main ponis saja. Kalau sekarang dah dia ponis itu bid'ah neraka. Tapi ditanya, ketika dia tanya dia jawab,
Karena surah itu menyebutkan sifat Allah, katakanlah Allah yang Esa, Allah tempat meminta, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah sifatnya Allah dan saya cinta dengan surah itu. Saya enggak ingin meninggalkannya di setiap rakaat-rakaat salat saya. Nabi bersabda, beritahukan kepada dia, Allah juga mencintai orang tersebut karena mencintai surah Qul Huwallahu Ahad. Nah, berarti di zaman Nabi ada yang dilakukan oleh sahabat menyimpang, dalam artian menyimpang, tidak sesuai, tidak persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak memvonis semua penyimpangan tersebut dengan kata-kata bid'ah, sesat, masuk neraka. Nggak semuanya divonis. Nah, ini yang mau kita ambil. Tidak semua vonis itu sesat, masuk neraka bagi setiap perkara yang tidak diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Contohnya nggak usah contohnya terus. Babut tahdhiri, bab ancaman min idza'is salihin, dari menyakiti orang-orang soleh, wa du'afa, orang-orang lemah, wal masakini, dan orang-orang miskin. Jangan sampai menyakiti hati orang soleh dengan ucapan bakar kitab Ihya Ulumuddin. Itu menyakitkan Imam Ghazali itu. Untuk apa ikut mazhab? Ikut langsung pada Quran dan hadis. Siapa itu Safei? Kenapa mesti kalian ikuti? Itu menyakitkan. Kemudian tidak ada tasawuf. Zikir-zikir yang diajarkan secara sufi itu semua bid'ah, sesat. Itu menyakiti para aulia illah. Tersakiti Imam Hasan al-Basri, tersakiti Imam Junaid al-Baghdadi, tersakiti Imam Siri as-Sukuti, Imam Bisrul Hafi, Imam nggak hafal nama mereka. Ya Allah ya Karim, antum belilah kitab Risalah Kusyairiyah, baca sendiri untuk mengenal ulama-ulama soleh. Kalau mau baca khatam seminggu saya pinjamin, tapi syaratnya seminggu saja. Sementara orang yang membela mereka itu termasuk membela kehormatan orang-orang soleh, membela mazhab, membela tarikat, membela ulama sufi, membela ajaran-ajaran mereka. Itu bahagian dari pembelaan yang kita lakukan. Yang kita harapkan adalah pertolongan dan syafaat dari mereka di akhirat kelak. Kemudian menyakiti orang-orang lemah, orang-orang yang sudah tertindas, disakiti dengan peraturan-peraturan, disakiti dengan kebijakan-kebijakan, disakiti dengan ketentuan-ketentuan yang merugikan masyarakat lemah. Ini juga bahagian yang perlu diwaspadai. Juga orang-orang miskin. Hadis. Qala Allah Ta'ala walladzina yu'dzuna mu'minina wal muslimin. Mana dah ni baca? Tulisannya yang kecil, kacamata yang lupa. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat. Baca kayak biasa coba.
walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu yuhtanan wa ithman buhtanan wa ithman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti akan orang yu'duna, yang mereka menyakiti akan orang-orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan dengan tanpa ada suatu kesalahan yang mereka buat, maka sungguh mereka telah. Kayaknya ikut terjemahan bahasa Indonesia, itu terjemahan bebas itu gak bunyinya, bukan terjemahan pondok itu mah. Bighairi, dengan selain ma sesuatu iktasabu, kesalahan mereka yang mereka lakukan. Nggak ada muncul bahasa kesalahan di situ. Dengan selain sesuatu yang mereka lakukan. Itu terjemahan kita. Kalau terjemahan yang bebas, dengan selain kesalahan yang mereka lakukan, dengan sebab kesalahan yang bukan mereka lakukan. Itu terjemahan bebasnya. Nah, maka sungguh mereka telah memikul bukannya kebohongan dan dosa yang nyata. Naam. Wa qala ta'ala fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Maka adapun anak yatim, maka jangan kamu berlaku semena-mena, dan apabila terhadap orang meminta-minta, maka jangan kamu menghardiknya. Nah, kalau tidak bisa memberi, tidak ada yang bisa diberi, mohon maaf, belum bisa memberi, selesai. Kan dibentak, minta-minta, nggak ada pekerjaan yang lain, badan sebesar begitu masih mengemis, merusak nama bangsa. Kalau nggak mau kasih sudah. Nah, kita katakan mohon maaf, maaf dulu. Biasanya maaf dulu, kasih 1.000 kasih 500 kalau nggak mau ngasih, atau kita lihat nggak layak untuk dikasih, ya kasih kecil, asal jangan dibentak. Hadis wa ammal hadis fakasiratu. Adapun hadisnya maka banyak sekali. Minha hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu fil babil ladzi qabala hadza. Di antaranya hadis Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu pada bab yang sebelum ini. Ma adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa saja yang memusuhi bagiku akan waliku, maka sungguh aku menyatakan akannya seseorang dengan perperangan. Wa minha haditsu Sa'din ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu as-sabiqu fi babil mulatafatil yatim. Faqaluhu sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Bakrin, la in kunta aqdabtahum laqad aqdabta rabbak. Dari antaranya hadis Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas pada bab bersikap lemah lembut terhadap anak yatim, dan bersabdalah oleh Rasulullah SAW, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakrin, la in kunta, kamu membuat marah akan mereka, laqad demi sungguh kamu telah membuat marah Tuhanmu.
Nah, coba sebutkan dari hadis ini secara lengkap. Ya Abu Bakrin la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Hadis lengkapnya apa? Ceritanya saja. Hadis ini sudah terdahulu di bagian depan. Tapi bukan hari-hari ini. Terdahulunya tahun-tahun lalu. Tapi bagi Iqdad itu baru. Enggak. Sebutkan cerita lengkap hadis itu. Semuanya sebutkan cerita lengkapnya. Ahlul hadis. Ayat untuk demam. Dikit saja kan. Coba sebutkan cerita lengkap. Nasihat itu. Apa cerita lengkap Sayyidina Abu Bakar? Kalau kamu buat marah mereka, maka kamu telah buat marah Tuhanmu. Kan Mat enggak Hah? Bukan cerita ringkas apa? Kesimpulannya apa? Cerita tentang Sayyidina Abi Sufyan bukan? Enggak? Enggak? Coba cakap enggak? Sayyidina Abi Sufyan bukan? Enggak bukan? Coba cakap enggak tuh. Coba baca bahasa Arabnya. كنت أنا وابن مسعود ورجل من بديل وبلال ورجال لست أسميه بما وما في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله تعالى فلا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Mana kalimat tadi? Aghdabtahum la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Ada di situ? Nggak ada berarti bukan itu hadisnya. Galang. Mana? Nah, coba kalimat hadisnya ada, aghdabtahumnya ada. Nah, itulah dia. Jadi ketika Sayyidina Abi Sufyan sebelum masuk Islam dibawa menghadap Rasul SAW oleh beberapa orang sahabat, melewati 3 orang sahabat. Yang pertama Sayyidina Salman Al-Farisi, yang kedua Sayyidina Suhaib Ar-Rumi, yang ketiga Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi. Apa kita kata 3 orang ini? Sayang orang tua ini tidak kena pedang, lolos pada pedang Allah. Bagusnya dia mati sekalian kemarin, bukan selamat pada hari yang seperti ini. Dan Sayyidina Abu Bakar ada dalam rombongan tersebut. Qulta ala syarafin min Quraisyin, apakah kamu memperkatakan perkataan ini
kepada salah satu pemuka Quraisy. Nah, lalu Sayyidina Abu Bakar merasa muncul dalam dirinya itu sifat asabiyah, sifat kesukuan. Kenapa? Karena 3 orang ini bukan orang Quraisy, Romawi, Persia, Habasyah. Memperkatakan padahal 3 orang ini adalah pejuang pertama dalam Islam. Lalu dia mengomentari seorang pemuka Quraisy yang memang terlambat untuk masuk Islam, yang memang banyak kekuatan yang dia gunakan untuk merusak Islam. Wajar dia berkatakan hal itu. Tapi Sayyidina Abu Bakar terbawa sehingga memperkatakan itu kepada 3 sahabatnya, dan beliau langsung menyadarinya. Kemudian diceritakan kepada Nabi, "Wahai Abu Bakar, kalau kamu membuat marah mereka, pasti Tuhan kamu juga akan marah kepadamu." Maka Sayyidina Abu Bakar minta maaf. Orang itu tidak mau membalasnya, tapi orang itu sudah memaafkannya karena posisi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, itu penggalan yang ada pada bahasa la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Jangan sampai menyakiti du'afa. Di sini posisinya 3 orang tua orang-orang lemah. Kenapa orang lemah? Karena mereka adalah pendatang, bukan penduduk tempatan. Sayyidina Abu Bakar, sekelas Sayyidina Abu Bakar pun ditegur oleh Nabi SAW. Walaupun amal beliau banyak, cukup, perjuangan tinggi, tapi untuk perkara seperti ini tetap kalau mereka marah, Allah akan marah kepadamu. Allah tidak akan segan-segan memarahimu karena membuat mereka marah, walaupun kamu terdepan dalam perjuangan. Tapi mereka tidak marah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau kamu membuat mereka marah, pasti Allah akan marah kepadamu, walaupun kamu orang nomor 1 setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kira-kira kalau kita tidak punya nomor urut setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nomor urut berapa kita? Nggak ada nomor urutnya. Nah, jangan coba-coba buat marah Allah karena menyakiti orang-orang soleh, karena menyakiti orang-orang lemah, dan menyakiti orang-orang miskin. Man adali waliyan faqad azantu bil harbi. Ini ada kisah yang menarik tentang ini. Salah seorang soleh, penasihat khalifah, saya tidak tahu di zaman kapan. Salah seorang penasihat khalifah, seorang laki-laki soleh, hidup dalam keadaan sederhana sekali, rukun dengan istri dan keluarganya, hidup dengan serba pas-pasan. Tapi beliau adalah penasihat khalifah. Pada suatu kali datang tetangganya mengompor-ngompori istrinya. Nah, bagaimana istri suami kamu itu? Dekat dengan khalifah, penasihat khalifah, kamu makannya maco saja, ikan asin. Cobalah ngomong sama suamimu, sedikit saja ngomong, kamu suamimu bisa mendapatkan uang dari khalifah, karena dia orang dekat khalifah. Biasanya ketika suaminya datang ucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah, langsung terhidang teh sama roti, terhidang teh sama kopi, terhidang. Dia minum 2 teh sama kopi. Tapi ketika hari itu Assalamualaikumnya hambar, tawar, tidak kayak ada masuki sesuatu, nggak mesra lagi, nggak seru lagi. Akhirnya orang laki itu doa, ya Allah, butakan mata orang yang telah berusaha membutakan mata hati istriku. Itu doa seorang wali. Lama-lama tetangganya itu udah mulai rabun, nggak nampak lagi jam. Nah, lama-lama nggak nampak lagi, udah semakin kabur. Akhirnya dia buru-buru datang ke rumah tetangganya minta maaf. Dia telah membangkitkan atau memfitnah, mendorong suami istrinya untuk meminta suaminya minta uang kepada khalifah.
Akhirnya dimaafkan oleh wali itu dan kembali matanya normal. Ini salah satu doa waliullah. Kadang-kadang waliullah itu tidak berpenampilan wajar. Kadang-kadang waliullah itu tidak berpenampilan menakjubkan. Maka jangan pernah melihat rendah kepada siapapun yang kita tidak kenal dan tidak ada urusan dengan kita. Kecuali ada urusan muamalah yang dia salah, nggak ada masalah, kita bantah, debat dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada urusan, jangan pernah berpandangan sinis atau rendah. Jangan-jangan dia waliullah. Siapa wali itu? Belum ada. Mungkin saya nggak tahu. Hadis. An Sayyidina Jundub ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salata subhi fa huwa fi dhimmatillah. Dari Sayyidina Jundub radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda oleh Rasulullah SAW, siapa saja yang melakukan salat subuh, maka dia pada perlindungan Allah. Fala yatlubannakumullahu yatlubannakumullah min zimmatihi bisai'in. Maka jangan sampai menuntut akan kalian oleh Allah dari tanggungan Allah dengan sesuatu apapun. Fa innahu man yatlubahu min zimmatihi bisai'in yudrikhu. Maka sesungguhnya tanggungan Allah. Sesungguhnya tidak ada damir tempat kembalinya, nggak ada. Maka sesungguhnya siapa saja yang menuntut ia Allah, ia Allah akannya tanggungan. Akannya seseorang dari tanggungannya dengan sesuatu niscaya ia mendapatkan. Siapa mendapatkan? Seseorang mendapatkan akannya. Niscaya akan mendapati. Siapa mendapati? Akannya seseorang. Siapa yang mendapati? Niscaya Allah akan mendapati akannya seseorang. Niscaya Allah akan mendapati akannya seseorang. Tsumma yakubbahu ala wajhi fi nari jahannam. Kemudian dianya Allah menukupkan akannya seseorang atas wajahnya seseorang pada neraka jahanam. Rawahul Muslim. Nah, misalnya ada preman Batu Gadang bilang begini. Apa dia bilang? Datang dia ke pondok. Zahran itu kemenakan saya. Yang berani-berani kalian ganggu. Kalau kalian ganggu, awas. Kita ada preman. Sempat diganggu oleh Umar. Tonjok hidungnya udah lah. Lapor dia sama pamannya itu. Kira-kira ada jaminan nggak pamannya itu bisa menangkap Umar? Ada jaminan? Tidak, masa ada jaminan? Dia pergi ke pesisir nggak tahu tuh pamannya mana. Mana nama Umar sini? Nggak ada Umar sini. Ada Raju. Nggak ada orang jumpa Umar situ. Dia tahunya Umar. Orang kampung nggak tahu Umar sama sekali. Hilang jejak pamannya. Sebesar apapun premannya nggak bisa dia nangkap. Nggak pasti dia dapatin. Beda sama orang dalam jaminan Allah. Kata Allah, ini hamba saya yang sholat subuh, jangan kalian ganggu, jangan kalian sakiti. Maka siapa saja yang mengganggu orang yang sholat subuh secara berjamaah, maka Allah akan mencari dia. Kalau orang itu dicari oleh Allah,
orang itu pasti didapatkan oleh Allah. Nah, nggak akan bebas. Tapi kalau preman itu bisa bebas kita, bisa kemana kita lari. Tapi kalau sudah mengganggu orang di bawah jaminan Allah, Allah akan dapatkan orang tersebut. Kemudian orang itu akan ditelungkupkan, diseret, dibuang ke neraka. Nah, mukanya ditelungkupkan. Yakubbahu ala wajhihi. Kalau diseret pakai kasur pun, taruh kasur Palembang lo diseret. Tapi kalau ujungnya ke neraka, sadis juga. Ini bukan diseret di atas kasur, tapi jangan dicoba. Nelungkup, setelah nelungkup di aspal, suruh seret sama kawan. 10 meter saja. Itu mukanya nggak kayak muka lagi. Kerikil masuk ke mata, masuk ke lubang hidung, giginya tercecer di jalan. Nah, itu diseret 10 meter di aspal dalam keadaan tertelungkup. Ini diseret di mahsyar, terjun ke neraka. Itu kalau berani mengganggu orang yang sholat subuh berjamaah. Maka Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ketika ada orang-orang yang merongrong kekuasaannya, dia digelar dengan As-Saffah, haus darah. Itu kalau ada yang merongrong langsung aja mentebas. Kalau nggak dibunuh, penjara minimal. Itu kalau berusaha sama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Tapi ketika dikatakan ini orang sholat subuh berjamaah, dia akan bebaskan orang tersebut. Nah, ini orang sholat subuh jamaah. Kamu tadi subuh di mana? Di masjid. Nah, dah pergi dah. Nggak berani saya. Kenapa kamu bebaskan? Dia berada dalam tanggungan Allah, berada dalam jaminan Allah. Siapa yang berani mengganggu orang yang ada di dalam jaminan Allah? Itu orang zalim zaman dulu, masih percaya dengan hadis Nabi. Itu bedanya zalim zaman dulu sama zalim sekarang. Pemimpin zalim zaman dulu takut dengan hadis Nabi. Kalau udah bacakan hadis, tunduk. Tapi pemimpin yang adil zaman sekarang, pemimpin yang adilnya itu memperolok-olok Al-Quran, memperolok Allah hadis Nabi. Itu yang adilnya itu. Yang nggak adilnya itu gimana? Nah, katanya mereka adil. Hadis Babu ijra'i ahkam minnas ala zahir. Bab memberlakukan hukum-hukum kepada manusia secara pandangan zahir, pandangan luaran. Wasarairihim, sementara rahasia-rahasia mereka, sir yang ada dalam hati mereka, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, baca. Fa'in tabu wa aqamus salah wa atuz zakah fakhallu sabilahu. Maka jika mereka bertaubat dan mereka mendirikan salat dan mereka menunaikan zakat, maka lepaskanlah oleh kalian jalan-jalan mereka. Nah, apabila mereka taubat, kemudian mengerjakan salat, kemudian bayar zakat, bebaskan jalan mereka. Mereka orang beriman, mereka orang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dicurigai. Nah, urusan keyakinan, urusan akidah, itu hanya Allah yang tahu. Maka kalau sekiranya dia tidak pernah menuturkan akidahnya lewat mulutnya, maka kita tidak bisa menghukuminya. Nah, ini yang bikin resah di tengah masyarakat. Kenapa? Karena dia telah menghukumi orang lain terhadap isi hati orang lain. Ngapain antum ziarah ke makam wali Songo, pergi meminta ke makam wali? Kamu syirik meminta ke makam wali. Mana buktinya kami minta ke makam wali? Kamu doa di situ. Kamu tahu apa yang kami baca?
kamu tahu kepada siapa kami meminta? Lalu apakah kamu berpandangan ketika kami berdoa dekat maqam, lalu kamu mengatakan kami minta ke maqam? Tidak. Orang itu sudah sholat, orang itu bayar zakat, orang itu haji, orang itu sudah banyak melakukan kebaikan, tapi diponis kafir, diponis syirik. Kenapa? Karena telah menghukumi sarair, apa yang ada dalam lintasan hati seseorang. Sebetulnya hukum Islam tidak sampai ke tahap sarair, tapi hukum Islam hanya berlaku sampai zahirnya saja. Nahnu nahkumu bizawahir, kita menghukum yang nampak di luarnya saja. Hadis An Sayyidina bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan bahwa aku memerangi manusia sehingga manusia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah, wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Maka apabila mereka melakukan demikian, niscaya mereka telah melindungi dariku darah mereka dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan hisabnya mereka atas Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Nah, apa contohnya Dani? Darah mereka diambil secara hak Islam. Darah mereka diambil secara Islam. Mereka membunuh secara sengaja. Nah, apa lagi? Mereka lewat di depan orang salat secara sengaja 3 kali. Itu boleh dibunuh tuh. Belum mati, salah darahnya. Itu orang mengumpat. Orang menguping. Boleh dibunuh orang nguping. Orang tidak salat kan? Orang tidak salat. Iya, jelas. Tadi kan sudah dikatakan, mereka bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Mereka mengerjakan salat, lalu enggak salat, dia salah. Ini orangnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan salat, bayar zakat. Kalau 3 hal ini dilakukan, mereka tidak boleh dibunuh, harta mereka tidak boleh diambil kecuali dengan hak Islam. Mana contoh darah dengan hak Islam? Walaupun salat, walaupun zakat, tetap boleh dibunuh. Apa? Zina ke muhsan, yang berzina, pembunuh secara sengaja, kemudian pembegal yang membunuh dan mengambil harta. Kemudian harta mereka diambil secara hak Islam. Apa saja itu? Perang murtad. Hah? Apa? Harta mereka terjaga, darah mereka terjaga kecuali hak Islam. Apa harta yang diambil secara hak Islam? Orang bangkrut. Bangkrut, apa yang mau diambil orang bangkrut? Saya bilang bangkrut, tak apa yang diambil.
kafarat, diat, hutang, kemudian gugat, suf'ah. Nah, wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau sudah kita lihat secara zahir, dia mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lidahnya, mereka sudah melakukan solat bahkan berjamaah, mereka sudah membayar zakat, itu darah dan harta mereka tidak boleh diganggu. Hisab mereka, pertanggungjawaban mereka nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pernah menuduh dia riya, yang pernah menuduh dia sum'ah, kamu riya. Riya itu kan sifat hati, kita tidak bisa menuduh dia riya. Nah, apalagi kita katakan kamu itu percaya kepada selain Allah. Nah, kecuali kalau dia bicaranya membicarakan akidahnya seperti dia punya keyakinan Allah bertangan misalnya, Allah berkaki, Allah punya kepala, itu jelas dia sudah kafir. Kenapa? Karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdullah, dan dari Sayyidina Abi Abdullah yaitu Tariq bin Asyam radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qala, siapa saja yang membaca, siapa saja yang berkata la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengkufuri dengan sesuatu yang disembah dari selain Allah, haruma maluhu, niscaya haram hartanya seseorang, wadamuhu, dan darahnya seseorang, wa hisabuhu 'ala Allah ta'ala, dan hisabnya seseorang adalah kewajiban Allah ta'ala, kewajiban atas Allah ta'ala. Lanjut, hadisnya mana yang sama dengan hadis yang tadi? Dan dari Sayyidina Abi Ma'bad Al-Miqdad bin Ibn Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qultu, aku pernah mengatakan di Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita, apa pendapatmu, in laqitu rajulan minal kuffar, apabila aku bertemu akan seorang laki-laki daripada orang-orang kafir, faqatatalna, lalu kami memeranginya, fadaraba ihda yadi bisayf faqata'aha, lalu dia memukul akan salah satu tanganku dari tanganku dengan pedang, lalu dia memutusnya tangan. Thumma ladha minni bisyajaratin, kemudian dia sembunyi dariku bisyajaratin, di satu pohon. Faqala aslamtu lillah, lalu dia berkata, aku telah masuk Islam karena Allah. Aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha, apakah aku akan membunuhnya wahai Rasul setelah bahwa dia mengatakannya? Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab, la taqtulhu, jangan kamu bunuh akannya seseorang. Faqultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, qata'a ihda yadayya, thumma qala dzalika ba'da ma qata'aha, wahai Rasul, dia telah memotong salah satu kedua tanganku. Kemudian dia mengatakan demikian ba'dama, setelah qata'aha, dia memotongnya tangan. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu membunuhnya seseorang. Wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatul lati qala, dan sesungguhnya kamu sama kedudukannya dia
bahwa ayyakula dia mengatakan qabla ayyakula sebelum bahwa dia mengatakan kalimatan lati qala akan kalimat yang ia katakan. Nah, pertanyaan daripada Sayyidina Miqdad bin Aswad radhiyallahu an. Wahai Rasul, andai kata aku perang sama seorang kafir, kami saling berperang, saling bunuh-membunuh, lalu dia berhasil memenggal satu tanganku. Lepas itu dia lari bersembunyi di balik pohon, lalu dia nongol. Dan nongol dia katakan, aslamtu lillah, aku sudah masuk Islam. Nah, tangan kita ada dipotong. Pas dia kabur balik lagi, aslamtu lillah, aku sudah masuk Islam. Boleh nggak saya bunuh dia? Kata Nabi, jangan kamu bunuh dia. Masa iya jangan, dia telah memotong tangan saya, kok nggak boleh saya membunuh dia? Nabi kata, jangan kamu bunuh dia. Kalau kamu bunuh dia, maka posisinya adalah sama dengan posisimu sebelum kamu membunuh dia, yaitu orang beriman yang asli, orang beriman yang benar imannya. Tapi kalau kamu bunuh dia, posisimu sama dengan posisi dia sebelum dia mengucapkan kalimat tersebut. Berarti dia beriman, kamu jadi kafir. Itu kalau sempat membunuh orang yang sudah mengucapkan aslamtu lillah. Nah, ini penyebabnya juga kemarahan yang besar. Tapi ini bukan sebuah kesalahan, karena hal ini baru pertama terjadi di dalam sejarah ketika Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu an mengikuti sebuah perperangan, lalu mengejar musuh, dikejar dan dikejar. Ketika terdesak dia katakan, aku masuk Islam. Aku naik saksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi Sayyidina Usama langsung saya bunuh orang itu. Karena perhitungan Sayyidina Usama, dia ucapkan kalimat itu karena tidak ada jalan lagi untuk lari. Disampaikan hal ini kepada Sayyidina Muhammad SAW. Rasulullah katakan, kenapa kamu bunuh dia? Setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, ya Rasulullah, innahu qalaha, sesungguhnya dia mengucapkan kalimat tersebut karena dia takut dengan pedangku, bukan karena mau beriman. Nabi bersabda, asyaqaqta sadra, apakah kamu sudah membelah dadanya? Lalu kamu katakan tidak ada iman dalam hatinya, yang ada adalah rasa takut dan pedangmu, sudah kamu belah dadanya. Artinya kamu tidak punya tanggung jawab untuk mengurus apa yang ada dalam hatinya. Yang penting asal dia ucapkan kalimat syahadat, maka kamu wajib menerimanya sebagai saudara, walaupun kamu sudah dipenggal, walaupun dia sudah banyak membunuh saudaramu. Nahnu nahkumu bizawahir, kita menghukumi yang zahir saja. Wallahu yatawallas sarair, Allah yang mengurus bagiannya yang rahasia. Ma ghaba anka fala tas'alhu, apa yang tidak nampak di matamu jangan ditanya. Apa bunyi yang lainnya? Allah. Jika kamu bertanya tentang sesuatu, apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Ini jangan ditanya. Nih, ada gulai daging, makan saja, jangan ditanya. Bagaimana cara mencucinya tadi? Dari mengalir nggak atau dicelup? Gak usah ditanya. Kalau kira-kira kita was-was, selesai makan kita kumur-kumur dan cuci tangan. Nah, kalau was-was, jangan ditanya, makan saja. Dibeli di mana dagingnya? Pasar nggak?
Muslim yang jualnya, daging impor atau bukan? Nah, kambing atau sapi? Makan saja, sudah selesai makan, baru tanya, daging apa tadi? Kucing. Nah, itu memang kurang kita ke kucing. Nah, tapi kalau jawabannya kambing, alhamdulillah sama aja rasanya daging sapi. Jadi kata Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu an, aduhai kalau sekiranya waktu itu saya belum Islam, tentu saya tidak akan dimarahi oleh Rasulullah SAW. Marah sekali Nabi. Itu juga Nabi berlakukan ketika turun surah Munafikun, membongkar rahasia orang-orang munafik. Lalu sahabat mengusulkan kita bunuh saja orang munafik itu. Nabi katakan jangan. Walaupun kebenarannya, informasi batin itu dari Allah langsung. Informasi batin itu langsung dari Allah, tidak diragukan kebenarannya. Tapi tetap juga tidak boleh yang batin itu menjadi standar hukum. Nah, terus Allah. Wa makna innahu bimanzilatik, dan adapun makna sesungguhnya dia dengan sama dengan kedudukanmu, ay ma'sumud dam, yakni dilindungi darahnya, mahkumun bil islami, dihukum dengan hukum Islamnya. Wa makna innaka bimanzilati, dan makna sesungguhnya kamu sama kedudukan dengannya, ay mubahud dam, yakni dibolehkan darahnya, bil kisasi, dengan kisos, diwarasati, bagi pewarisnya, la annahu bimanzilatihi fil kufri wallahu alam, bukan sesungguhnya bimanzilatihi itu di dalam kekufuran, wallahu alam. An Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau berkata, ba'athana, telah mengutus akan kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilal Huraqah, kepada satu kabilah Huraqah min Juhainah, dari suku Juhainah. Fasabbahna al-qauma ala miyahihim, maka kami berada di pagi hari, kami berangkat pagi-pagi, al-qaum akan kaum tersebut, ala miyahihim, atas sumber air mereka, atas sumber air mereka. Walahiktu ana wa rajulun minal ansar, dan aku menyusul aku dan seorang laki-laki dari kaum Ansar, rajulan akan seorang laki-laki minhum, darinya kabilah Huraqah. Falamma ghashinahu qala la ilaha illallah, maka tatkala kami mengepung akannya rajul, dia berkata la ilaha illallah. Fakaffa anhul ansari, maka menahan diri darinya rajul oleh laki-laki Ansar tadi. Wa ta'antuhu birumhi hatta qataltuhu, dan aku melontarkan, aku tusuk akannya rajul dengan anak panahku, sehingga aku dengan tombakku, sehingga aku membunuhnya rajul. Falamma qadimna al-Madinah, maka tatkala kami telah datang ke kota Madinah, balagha dzalikan nabiyya, telah sampai oleh demikian berita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka beliau bersabda padaku, ya Usamah, aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, wahai Usamah, apakah kamu telah membunuhnya rajul setelah dia berkata la ilaha illallah? Qultu, saya katakan, ya Rasulullah, innama kana muta'awwidzan, hanya saja dianya rajul itu berlindung. Faqala, maka beliau bersabda, aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, apakah kamu telah membunuhnya rajul setelah dia berkata la ilaha illallah? Fama zala yukarriruha alayya, maka senantiasa yukarriruha, mengulang-ulang ia Nabi akan kata-kata alayya, atasku, hatta tamannaitu, sehingga aku berangan-angan, anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum,
sesungguhnya aku tidak adalah aku Islam sebelum demikian hari pembunuhan. Nah, itu keinginan Sayyidina Usama bin Zaid. Sekiranya saya belum masuk Islam sekarang, tentu Nabi nggak marah ke saya. Sekiranya saya belum Islam, tentu Nabi nggak marah-marah begini. Saking marahnya Nabi, aku tahu ba'dama qala la ilaha illallah. Berani kamu bunuh dia yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ya Rasul, dia cuma muta'awidzan, menyelamatkan diri untuk mengucapkan itu supaya nggak dibunuh. Nabi tidak peduli. Nabi selalu ulang, aku tahu ba'dama qala la ilaha illallah. Nah, fi riwayatin dan di dalam riwayat lain, faqala Rasulullah, maka berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala la ilaha illallah wa qataltahu. Apakah dia laki-laki mengatakan la ilaha illallah dan kamu membunuhnya laki-laki? Qultu, aku mengatakan, wahai Rasul, hanya saja innama qalaha khaufan minas silahi. Hanya saja dia mengatakan akannya la ilaha illallah karena takut daripada pedang. Silah, daripada senjata. Qala, beliau bersabda, afala syaqqaqta an qalbihi. Apakah tidak kamu belah dari hatinya seseorang, dari hatinya rajul, hatta ta'lama aqalaha amla, sehingga kamu mengetahui apakah dia mengatakannya la ilaha illallah atau tidak. Fama zala yukarriruha hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idzin. Maka senantiasa Rasul mengulang-ulangnya kata-kata sehingga aku berangan-angan sesungguhnya aku Islam, aku telah Islam pada hari itu. Hatta tamannaitu anni aslamtu, sesungguhnya aku baru masuk Islam. Oh, di atas kalau aku belum masuk Islam, ini baru masuk Islam pada hari itu. Itu harapan saya. Tamanna itu kan cita-cita yang nggak mungkin tercapai. Angan-angan doang. Angan-angan saya supaya tidak dimarahin oleh Nabi, yaitu saya baru masuk Islam itu. Enak saja, ya Rasul nggak tahu baru masuk Islam. Oh iyalah, nah udah nggak usah. Tapi karena orang lama nggak tahu juga, dimarahin. Nah, huraqah. Al-huraqah bidammil ha, dengan dhammah ha, al-muhmalah tidak bertitik, wa fathir ra dan fathah ra. Batnun min Juhainah, pusat dari Juhainah. Batnun itu artinya satu perut dari Juhainah. Misalnya suku Jambak. Suku Jambak berapa perut? Dan ini itu suku berapa? Di pulau itu suku apa? Cenago, berapa perut di situ? 12 perut. Apa maksudnya perut? Hah? Apa? Bukan adik-beradik, tapi nenek. Neneknya berapa orang itu neneknya? Nggak tahu. Itu mana perut? Kalau bahasa kita mau perut juga. Kalian berapa perut di situ? Jadi kalau cerita perut itu bukan cerita maknya, tapi neneknya. Bahkan di atas nenek lagi. Nah, jadi dari Juhainah itu satu suku yang terkenal. Kalau bilang Juhainah itu orang tahu. Nah, tapi dari Juhainah itu ada perut-perutnya. Ada perut ini, ada perut ini, perut ini. Salah satu perutnya adalah huraqah. Nah, terus waqauluhu muta'awidzan, dan perkataannya muta'awidzan ay mu'tasiman biha minal qatli, yakni berlindung dengannya kalimat la ilaha illallah daripada dibunuh. La mu'taqidan laha, tidak
berakidah baginya kalimat. Nah, tidak meyakini baginya kalimat, hanya sekadar di lidah supaya selamat daripada pembunuhan. Maka Nabi katakan tidak usah menyelidiki apakah itu dari hati kalimat itu atau bukan dari hati. Yang jelas kalau dia sudah ucapkan kalimat tersebut, kamu tidak boleh membunuhnya, karena kita menghukumi manusia dengan luarannya saja. Hadis. An Sayyidina Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than minal muslimin ila qaumin minal musyrikin, telah mengutus akan satu utusan daripada kaum muslimin kepada satu kaum daripada kaum musyrikin. Wa annahum taqaw, dan sesungguhnya mereka kaum musyrikin, dan sesungguhnya kaum muslimin, Sesungguhnya mereka kaum muslimin. sebahagian. Sesungguhnya mereka sebahagian, artinya muslim dan musyrik. Iltaqaw, bertemu. Nah, bertemu. Fakana rajulun minal musyrikin, maka adalah seorang laki-laki daripada kaum musyrikin, idza syaa ay yaqsida ila rajulin minal muslimin qasadalahu faqatalahu. Tiba-tiba dia menginginkan bahwa dia bermaksud kepada seorang laki-laki daripada kaum muslimin, qasadalahu, yang dia bermaksud baginya baginya rajul dari muslimin, faqatalahu, lalu dia membunuhnya. Lalu dia rajul minal musyrikin membunuh akannya rajul minal muslimin. Wa anna rajulan minal muslimin, dan sesungguhnya laki-laki dari kaum muslimin, qasada ghaflatahu, bermaksud akan lalai dan akannya seorang laki-laki dari kaum musyrikin. Wa kunna natahaddatsu annahu Usamah bin Zaid, dan kami membicarakan, kami mengatakan sesungguhnya dianya laki-laki dari kaum muslimin itu adalah Usamah bin Zaid. Falamma rafa'a alaihi sayfa, maka tatkala ia Sayyidina Usamah bin Zaid atasnya laki-laki dari kaum musyrikin as-sayfa, akan pedang, qala, berkata ia kaum rajul minal musyrikin, la ilaha illallah, faqatalahu, lalu membunuh ya Sayyidina Usamah bin Zaid akannya musyrikin. Faja'al basyiru ila Rasulillah, maka datanglah pemberi berita gembira kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu wa akhbarahu, maka bertanya ia Nabi akannya Bashir, wa akhbarahu, dan memberi berita ia Bashir pada Nabi, hatta akhbarahu khabarar rajuli kaifa sana', sehingga mengabarkan ia Bashir akan Nabi akan berita seorang laki-laki tadi, bagaimana dia telah melakukan sesuatu. Fada'ahu fasa'alahu, maka memanggil ia Nabi akannya rajul Sayyidina Usamah, fasa'alahu, lalu beliau bertanya padanya Sayyidina Usamah. Faqala, maka berkata ya Nabi, lima qataltahu, kenapa kamu bunuh dia? Faqala, berkata ya rawi, faqala, maka berkata ya Sayyidina Usamah, ya Rasulullah, auja'a fil muslimin, dia telah membuat atau dia telah menyakiti dalam kaum muslimin, wa qatala fulanan wa fulanan, dan dia telah membunuh fulan dan fulan, wa samma lahu nafaran, dan dia telah memberi nama baginya akan satu kelompok. Wasama, dan menyebutkan nama ia Sayyidina Usamah baginya Nabi, dan menyebutkan nama ia Nabi baginya ya Sayyidina Usamah bagi Nabi, ya Sayyidina Usamah bagi Nabi, nafaran satu kelompok.
wa inni hamaltu alaihi, dan sesungguhnya aku memikul atasnya rajul minal musyrikin. Falamma ra'as sayfa, maka tatkala dia rajulun minal musyrikin melihat akan pedang, qala, dia berkata la ilaha illallah. Qala Rasulullah, berkata oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu telah membunuhnya? Qala na'am. Beliau Sayyidina Usamah menjawab, ya. Qala, beliau bersabda, fa kaifa tasna'u bila la ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah? Maka bagaimana kamu berbuat dengan kalimat la ilaha illallah apabila datang ya kalimat pada hari kiamat? Qala, beliau Sayyidina Usamah menjawab, ya Rasulullah, istaghfirli, wahai Rasul, mintakanlah ampun untukku. Qala, beliau bersabda, wa kaifa tasna'u, bagaimana kamu berbuat dengan kalimat la ilaha illallah apabila datang ia kalimat pada hari kiamat? Faja'ala la yazidu ala ayyakula, maka jadilah ia Nabi tidak menambah ia Nabi atas bahwa beliau berkata, kaifa tasna'u bila la ilaha illallah ila ja'at yaumil qiyamah, rawahu Muslim. Nah, jadi Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu an itu bukan asal bunuh begitu, tapi banyak pertimbangan yang beliau pertimbangkan. Sebelum berperang itu ada yang namanya perang tanding. Di situ wa annahum iltaqaw, mereka berpapasan, mereka bertemu. Maka satu orang dari orang musyrik, apabila dia mau, dia bisa minta kaum muslimin. Dia maju ke depan, kamu sini, majulah Islam. Kelahi dia, bisa dia bunuh, bisa dia terbunuh. Nah, orang Islam juga bisa begitu. Dia maju ke depan, dia pilih, kamu maju, tandingi, bisa dia terbunuh, bisa dia membunuh. Itu disebut dengan perang tanding. Dan di sanalah yang dapatkah harta salaf. Bisa maju satu lawan satu, bisa saja dari pihak musuh 5, dari pihak orang Islam 5, berkelahi di depan, adu jagoan. Nah, itu yang pernah terjadi di Romawi. Setiap kali dia ngutus jagoannya mati melulu. Nah, sehingga panglima perangnya yang terkenal menakutkan itu juga ketakutan dibuatnya. Nah, laki-laki ini punya sejarah ganas. Dia setiap perang tanding mengalahkan umat Islam. Kata Sayyidina Usama bin Zaid, ya Rasulullah, dia saya bunuh karena dia telah menyakitkan umat Islam. Wa qatala fulanan wa fulanan wa fulanan. Sayyidina Usama bin Zaid sebutkan nafar. Nafar itu jumlah dari 1 sampai 9 itu namanya nafar. Berarti paling enggak dia bunuh lebih daripada 4 orang, 5-7 orang dia bunuh. Si fulan mati dengan dia, si fulan mati di tangan dia, si fulan mati juga di tangan dia, si fulan juga mati di tangan dia. Wa hamaltu alaih. Hamaltu alaih itu maknanya saya mengerahkan kekuatan saya untuk menghabisi dia. Sudah saya sungguh-sungguh menyiapkan tenaga, saya mau bunuh orang itu karena telah membunuh banyak kaum muslimin. Ini alasan Sayyidina Usama bin Zaid. Pas dia mau dibunuh, dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, bagaimana itu? Dia sudah menghancurkan umat Islam banyak. Pas saya menyiapkan energi, persiapan, hamaltu alaih itu saya jahadtu alaih. Saya dah capek untuk mau bisa membunuh dia. Pas siap mau dibunuh, dia ucapkan 2 kalimat syahadat. So, bunuh saja dia. Itu pertimbangan Sayyidina Usama bin Zaid. Tapi Nabi tetap tidak menerima alasan tersebut. Kaifa tasna' bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Kaifa tasna' bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Itu saja yang diulang-ulang oleh Nabi. Tidak lebih daripada kalimat tersebut. Nah, ini yang juga menjadi pertanyaan bagi kita. Mewaspadai diri. Kaifa tasna' bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Kaifa tasna' bi Quran idza ja'a yaumal qiyamah.
kaifa tasna bil imamah idza ja'at yaumal qiyamah. Nah, kaifa tasna bi jenggot idza ja'at yaumal qiyamah. Kaifa tasna bi ismi talabatil ilm idza ja'a yaumal qiyamah. Kaifa tasna bi ismi ustad wa kiai idza ja'at yaumal qiyamah. Nah, jadi ada perkara-perkara besar yang akan menuntut di akhirat kelak. Jangan sampai perkara-perkara besar, nama-nama besar itu akan menuntut di hari kiamat. Nah, cukup, insyaallah. Itu ini masih kurang. Itu kenapa ada keluar? Saya ada 3 menit lagi. Satu hadis lagi. Sayyidina Abdullah ibni Utbah ibni Mas'ud qala sami'tu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqul inna nasan kanu yuqaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, sesungguhnya manusia adalah mereka mengambil yukhazuna, mereka diambil akan mereka, sungguh diambil akan mereka dengan wahyu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil maksudnya itu diambil tindakan, diambil pengadilan, dihukum, itu maksud diambil. Terus Wa innal wahya qadin qata'a, dan sesungguhnya wahyu sungguh terputus. Wa innama na'kudukumu al-an bima dhahara lana min a'malikum. Hanya saja kami menyikapi kalian sekarang dengan sesuatu yang zahir bagi kami dari amal-amal kalian. Faman azhara lana khairan amannahu wa qarabnahu wa laysa lana min sariri syai'un. Maka siapa saja dari luar mana? Azhara yuzhiru, menampakkan. Siapa saja yang menampakkan bagi kami kebaikan, aminnahu, niscaya kami memberi keamanan. Naam. Benahu, dan amannahu, kami beri keamanan akannya, memberikan keamanan akannya, dan benahu, dan niscaya kami beri qarabah berarti qarabnahu, kami dekatkan akannya, dan walisalana min sariri tahi. Tahi apa? Adalah sari tahi. Walaisalana, bukan bagi kami, min, dari sariratihi, dari pasukan. Dari sekelompok. Sariroh, siroh, sariroh, suroh, sariroh, batinnya, dari batinnya apapun. Allah yuhasibuhu fi sariratihi,
Di tahi tihi. Astagfirullah. Mendingan sari roti pada sari tahi. Nah, Allahu yuhasibuhu, Bahwa Allah mengisap dari akannya seseorang dari fi pada batinnya. Naam. Waman azharolana su'an lam na'manhu walam nusaddikhu. Dan siapa saja yang menampakkan bagi kami kejelekan, bukan niscaya tidak kami beri keamanan akannya seorang, dan bukan dan tidak kami beri, nusaddikhu, tidak kami benarkan, nusaddikhu, tidak kami benarkan, boleh. tidak kami benarkan akannya. Wa in qala, dan jika ia berkata, walaupun ia berkata, inna tahu hasana, sungguhnya luaran. Tadi kan sudah Sariroh luaran, batin. Nah, Sungguhnya batin, akhirnya sungguh batinnya hasana, kebaikan. nah, sesungguh batinnya baik. Nah, jangan pandang luaran saya ya. Nah, hati saya baik. Saya mencuri itu niatnya baik. Penting niat, ya hati. Kamu sholat nggak niatnya nggak baik, rusak. Saya koruptor niatnya baik. Nggak bisa kita hukum zahirnya. Kita nggak bisa benarkan dia. Kita tidak bisa memberikan jaminan keamanan walaupun dikatakan batinnya baik. Nah, cukup insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.